125 nyawa melayang dalam tragedi Kanjuruhan dan dipastikan karena sebuah kelalaian yang patut dipertanggungjawabkan. Publik pun menanti suara lantang para pejabat negeri dan penyelenggara yang mau bertanggung jawab dalam tragedi ini. Kita simak laporan khas redaksi. Penanganan aparat dengan menembakkan gas air mata dalam insiden aksi massa di Stadion Kanjuruhan Malang mendapat sorotan tajam. Dari hasil penelusuran dan keterangan saksi yang dihimpun organisasi sosial masyarakat LBH Surabaya menduga penggunaan kekuatan berlebihan dan tidak sesuai prosedur oleh aparat menjadi penyebab banyaknya korban jiwa berjatuhan. LBH Surabaya pun menaruh perhatian agar kepolisian transparan terhadap CCTV stadion yang sudah diamankan. Sebagai bentuk transparansi, maka kepolisian itu wajib menginformasikan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Belakangan ini yang terframing di media adalah justru malah supporter yang dianggap membuat rusuh hingga kemudian polisi bertindak tegas. Nah tentu namun berdasarkan temuan kita justru hal itu berbanding terbalik. Memang ada beberapa orang supporter yang mungkin dianggap melakukan kerusuhan, namun korban yang berjatuhan justru berawal dari tembakan gas air mata. Buntut insiden di Kanjuruhan, 28 personil Polri diduga melanggar kode etik. Kapolres Malang juga langsung dinonaktifkan dan dimutasi. Selain itu, 9 orang komandan batalion, kompi, dan peton Korps Brimob yang bertugas di dalam stadion juga dinonaktifkan. Polri juga menaikkan status penyidikan yang berarti ada unsur pidana dalam tragedi tewasnya 125 orang supporter Aremania dan ratusan lainnya terluka. Tidak hanya unsur pengamanan, Polri juga akan memeriksa Ketua PSSI Jawa Timur, Direktur PT LIB, pihak panitia penyelenggara, dan Kadispora Jawa Timur sebagai saksi. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan. Ya, tim juga akan kerja secara maraton. Ya, kemudian yang ketiga, dari hasil pemeriksaan Itsus, ya, Itwasum Polri dan Biro Paminal, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini juga melakukan pemeriksaan, ya, dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri sebanyak 28 personil Polri. Ini pun masih dalam proses pemeriksaan. Unsur tentara juga tak luput dari pertanggungjawaban. Dari video viral yang beredar terlihat sejumlah tentara melakukan penganiayaan terhadap supporter Aremania. Berdasarkan video viral ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada Senin menyatakan tindakan prajuritnya itu telah menyalahi wewenang dan harus menjalani proses hukum. Jenderal Andika meminta waktu sampai Selasa sore untuk mengumpulkan informasi, termasuk bantuan masyarakat dengan mengirimkan lebih banyak video yang melibatkan anggotanya dalam tragedi di Kanjuruhan. Iya ya, kalau yang terlihat di viral kemarin kan itu bukan dalam mempertahankan diri atau misalnya bukan, itu termasuk bagi saya sudah masuk ke tindak pidana. Karena orang lagi mungkin juga tidak berhadapan dengan prajurit itu, tapi diserang. Iya, kita satuan akan telusuri dulu. Biarkan kami tuntaskan sampai dengan besok sore. Kita janji dengan besok sore, tapi juga kami sambil menunggu apabila ada video-video lain yang bisa dikirim ke kami, siapa. Tragedi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam terjadi setelah polisi menembakkan gas air mata di dalam stadion, khususnya di area tribun usai pertandingan Arema FC melawan Persebaya. Tindakan polisi itu memicu kepanikan. Massa berbondong-bondong menuju pintu keluar stadion yang aksesnya sempit. Akibatnya fatal, sedikitnya 125 orang supporter Aremania dan polisi meninggal dunia. Penyebab tewas karena kekurangan oksigen dan berdesak-desakan. Dari hasil gelar perkara, polisi menemukan unsur kelalaian. Nantinya, tersangka insiden maut ini akan dikenakan pasal 359 dan 360 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta meminta maaf dan mengakui kurangnya pengamanan berujung terjadinya tragedi di Kanjuruhan. Kepada Detikom, Irjen Niko berjanji mengevaluasi bersama panitia pelaksana laga dan PSSI agar peristiwa tragis di Kanjuruhan tidak terulang lagi di laga sepak bola lainnya. Saya selalu Kapolda ikut prihatin dan berpisah sekaligus minta maaf di dalam proses pengamanan yang sedang berjalan ada kekurangan. Ke depan kami akan mengevaluasi bersama-sama dengan panitia pelaksana, kemudian dengan Presiden Liga dan PSSI.